fungsi ketua umum dalam hal administrasi organisasi yang meliputi merumuskan kebijakan administrasi, merumuskan kebijakan karyawan personalia, merumuskan dan menjalankan administrasi efektif atas organisasi, dan mengontrol persuratan organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Administrasi dan Umum dibantu oleh Wakil Kepala Bidang Administrasi dan Umum dan 3 divisi, yaitu Divisi Inventaris dan Rumah Tanggaan, Divisi Administrasi dan Kesekretariatan, dan Divisi Personalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Widikusuma. Saya berasal dari Fakultas Hukum Angkatan 2018. Masuk Kopma juga berada di Angkatan 2018. Saya kepengurusan di Kopma berada di bidang Admum atau yang biasa dikenal dengan administrasi dan umum. Tepatnya saya sebagai wakil kepala bidang. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari wakil kepala bidang. Yang pertama yaitu pembuatan surat organisasi. Ini berbagai macam surat organisasi yang di atas namakan Kopma, itu semua menjadi tugas dari Wakabid atau wakil kepala bidang dari administrasi dan umum. Kemudian pengarsipan surat keluar. Jadi pengarsipan surat keluar ini tujuannya untuk mengetahui apa saja surat yang keluar, nomornya berapa, keluarnya bulan berapa, tahun keluarnya berapa, dan ditujukan kemana. Kemudian tugasnya ketiga yaitu membuat surat keputusan kegiatan. Divisi Administrasi dan Kesekretariatan adalah salah satu divisi yang bertugas membantu Kepala Bidang Administrasi dan Umum dalam hal 1. Pelaksanaan dan pemaksimalan SOP keadministrasian, yang kedua yaitu pengarsipan surat masuk, yang ketiga yaitu pengelolaan data berbasis komputerisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kipria. Saya di Kopma sebagai pengurus di bidang administrasi dan umum di divisi inventaris. Divisi inventaris sendiri itu bertugas untuk yang pertama pemaksimalan 12 buku koperasi, yang kedua menjaga inventaris Kopma, yang ketiga membuat timeline kegiatan, yang keempat membuat proposal pengajuan inventaris ke rektorat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nani selaku rekan dari divisi inventaris. Divisi personalia adalah salah satu divisi yang bertugas membantu Kepala Bidang Administrasi dan Umum dalam hal yang pertama pembuatan jadwal rapat pengurus, yang kedua pembuatan jadwal piket harian kesekretariatan, yang ketiga pembuatan BDH, yang keempat pembuatan surat kerjasama, yang kelima pembuatan prosedur pengangkatan asisten staf, yang terakhir adalah pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursefatun Nafiati. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Bisnis. Di Kopma Ilham Ramadan sendiri, saya menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan. Nah, jadi apa sih bidang keuangan itu? Ya, sesuai namanya, bidang keuangan merupakan suatu bidang yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan, baik perencanaan, kontrol, hingga pelaporan. Nah, di sini tugas saya sebagai seorang kepala bidang
yaitu bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program kerja dari bidang keuangan itu sendiri, seperti perencanaan strategis kebijakan keuangan, mengontrol arus kas Kopma, menertibkan laporan keuangan, serta memaksimalkan kinerja dari masing-masing divisi. Selain itu juga, tugas dari seorang kabid keuangan yaitu melakukan koordinasi langsung dengan divisi lain terkait anggaran dana yang diperlukan guna menunjang kegiatan Kopma ke depannya. Nah, di bidang keuangan sendiri terbagi menjadi 4 divisi, di antaranya divisi bisnis finansial, organisasi finansial, kapital komparatif, dan holder of money. Dari keempat divisi tersebut, tentunya saling berkaitan satu dengan yang lain, yang kemudian akan melahirkan sebuah output, yakni laporan keuangan, yang biasanya kami sajikan dengan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Ya, mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya selaku Kepala Bidang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Kopma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bara Ilana. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Saya memasuki semester 5 sekarang, dan saya di Koperasi Ilham Ramadan Unisma menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Keuangan. Baik, untuk bidang keuangan itu sendiri merupakan bidang yang memegang peranan dalam mengelola keuangan, baik secara perencanaan, kontrol, hingga pelaporan. Jadi tugas saya di bidang keuangan ini sebagai wakil ketua bidang, yang pertama saya membantu ketua bidang dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada di keuangan, di bidang keuangan. Jadi seperti mewakili kegiatan online apabila ketua bidang tidak bisa hadir, dan juga dalam hal penyusunan pelaporan saya ikut juga membantu dalam proses penyelesaiannya. Terus yang kedua, saya bertugas mengagendakan kegiatan rapat keuangan, seperti mengumumkan di grup dan juga membuat pamflet. Dan juga saya memimpin jalannya rapat dari awal hingga akhir, dan hasil rapatnya akan saya arsipkan untuk saya berikan kepada bidang admin sebagai arsipnya. Ya, benar sekali. Saya itu mengambil bagian tugas di kapital komparatif. Jadi di kapital komparatif ini kan mengenai tentang simpanan ya. Jadi saya mempunyai 5 tugas di sini. Yang pertama saya meng-share pamflet di grup. Jadi mulai awal bulan hingga tanggal 15 saya men-share pamflet untuk mengingatkan kalian untuk membayar simpanan. Dan yang kedua saya mencatat setiap anggota yang membayar simpanan. Jadi setiap bulan saya mencatat simpanan itu, baik di laporan secara file dan juga di buku 1. Terus yang ketiga, saya membuat laporan tentang simpanan di akhir bulan untuk pengurus dan anggota. Jadi saya membuat laporan ini agar pengurus dan anggota mengetahui berapa bulan tanggungan mereka dan juga mengetahui poin yang mereka dapatkan, sehingga dengan cara seperti itu mereka dapat semangat untuk membayar simpanan tepat waktu. Terus yang keempat yaitu membuat laporan data pemutihan. Jadi data pemutihan ini adalah untuk setiap anggota koperasi Ilham Ramadan Unisma yang tidak membayar simpanan wajib selama 6 bulan berturut-turut. Jadi itu akan dimasukkan ke dalam laporan data pemutihan. Dan yang terakhir adalah membuat postingan edukasi tentang simpanan. Jadi di IG, di Instagram Koperasi Ilham Ramadan Unisma itu ada postingan tentang
cara pembayaran simpanan, baik itu secara online maupun offline. Bisa kalian lihat di Instagramnya Koperasi Ilham Ramadan Unisma. Di situ kalian dapat melihat bagaimana sih cara pembayarannya dan lain-lain. Jadi untuk kalian semua, untuk seluruh anggota Koperasi Ilham Ramadan Unisma, jangan lupa ya untuk membayar simpanan wajib setiap bulan, yaitu sebesar Rp10.000 tepat waktu, karena setiap tanggal 1 sampai tanggal 15 kalian akan mendapatkan poin dan itu akan menambah di SHU kalian di rapat tahunan nanti. Tetap semangat ya, walaupun keadaannya masih seperti ini. Semoga kalian tetap terus mengikuti kegiatan yang ada di Koperasi Ilham Ramadan. Bravo Kopma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divisi Bisnis Finansial merupakan salah satu divisi di bidang keuangan yang mengelola keuangan usaha Koperasi Mahasiswa Ilham Ramadan Universitas Islam Malang. Divisi Bisnis Finansial memiliki job desk, yaitu melakukan pengarsipan bukti transaksi, melakukan penjualan usaha, bekerjasama dalam penyusunan kebijakan administrasi keuangan dengan bidang usaha, menyusun dan melaporkan laporan keuangan setiap akhir bulan. Penyusunan laporan keuangan ini menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bukti transaksi untuk pembuatan laporan keuangan ini yaitu meliputi kwitansi, nota, faktur penjualan, catatan penjualan, dan bukti transaksi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fili Nur Saidah dari Divisi Organisasi Finansial. Divisi Organisasi Finansial merupakan divisi yang bertugas dalam pengelolaan dana organisasi Kopma. Tugas-tugasnya meliputi yang pertama, melakukan pengarsipan bukti transaksi kegiatan organisasi, yang kedua, melakukan penjurnalan setiap kegiatan organisasi, yang ketiga, membuat arus kas, yang keempat, pengarsipan LPJ setiap kegiatan, yang kelima, bekerja sama dengan bendahara setiap kegiatan organisasi, yang keenam, menetapkan anggaran per bidang dalam kegiatan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailiatul Firohiatul Nikmah, biasa dipanggil Vira. Saya dari Divisi Keuangan. Di Divisi Keuangan, saya memegang posisi di bagian Holder of Money atau biasa yang disebut dengan HM. Tugas utama HM sendiri adalah melakukan pencatatan dan memegang uang. Pencatatannya sendiri itu meliputi pencatatan dana usaha, dana organisasi, dan dana lain-lain. Dana lain-lain itu seperti dana pendidikan, dana sosial, dana cadangan, dan dana hibah. Selain itu, HM juga mempunyai tugas yaitu melakukan pencatatan dan pengalokasian dana yang disimpan di Bank BRI dan di Iqtisad Unisma. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dana-dana apa saja sih yang disimpan di Bank BRI dan di Koperasi Iqtisad. Langsung saja, yang pertama, untuk yang simpanan di bank itu untuk menyimpan dan mencatat pembayaran dari anggota melalui via transfer seperti pembayaran simpanan wajib, simpanan sukarela, dan lain-lain. Dan yang kedua, untuk yang simpanan ikhtisar itu untuk menyimpan dan mencatat dana dari organisasi, sosial, pendidikan, dan dana cadangan. Nah, itu adalah tugas-tugas dari HM. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili dari Divisi Kapital Kooperatif mau menjelaskan beberapa tugas dari Divisi Kapital Kooperatif. Yang pertama yaitu membuat kartu simpanan, yang kedua menerapkan kebijakan dalam pembayaran simpanan wajib, yang ketiga melakukan penagihan simpanan wajib, yang keempat mencatat setiap pembayaran simpanan,
simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Yang kelima, melaporkan besar jumlah simpanan setiap akhir bulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal seputar bidang usaha. Apa sih bidang usaha itu dan apa aja sih tugas-tugasnya? Bidang usaha adalah bidang yang bertanggung jawab untuk mengelola usahanya Kopma, mulai dari menentukan apa aja yang ingin dijual, pengadaan barang dagangan hingga ke penjualan barang dagang. Struktur dari bidang usaha terdiri dari kabid, wakabid, dan juga staff-staff. Dari staff-staff ini dibagi menjadi 5 divisi. Yang pertama adalah divisi Business Accounting, yang kedua adalah divisi Print, yang ketiga divisi Retail, yang keempat divisi Event, dan yang kelima adalah divisi Pemasaran. Untuk unit-unit usahanya terdiri dari Print, ATK dan Retail, Konveksi, Catering, Buket, Top Up, dan juga Fashion. Dari beberapa unit usaha tadi ada juga yang bekerja sama dengan pihak luar. Di sini saya dibantu oleh Wakabid Usaha bertugas untuk mengkoordinir jalannya usaha baik di internal maupun eksternal. Untuk eksternalnya usaha, beberapa di antaranya meliputi pencarian mitra-mitra baru untuk bekerja sama, mencari supplier barang dagangan, menjaga hubungan baik atau kerjasama dengan pihak-pihak luar yang selama ini telah terjalin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk tugas dari masing-masing divisi yang sudah saya sebutkan di awal tadi akan dijelaskan secara lebih detail lagi oleh perwakilan dari staf masing-masing divisinya berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas dari divisi Business Accounting. Yang pertama yaitu membuat surat pengajuan dana ke keuangan, kemudian mencatat arus kas usaha dan memegang uang sisa tunggakan, kemudian mencatat transaksi divisi event dan memegang uangnya, kemudian menyetorkan laporan keuangan divisi event beserta keuntungan yang diperoleh setiap akhir bulan kepada bidang keuangan, kemudian di pertengahan dan akhir bulan mengajukan anggaran dana usaha ke keuangan, kemudian H-7 akhir bulan mengadakan stock of name secara konsisten, kemudian membuat laporan stock of name setiap akhir bulan, dan yang terakhir mencatat buku belanja anggota dan menyetorkan ke bidang keuangan setiap akhir bulan. Divisi printer, SOP divisi printer itu yang bertanggung jawab atas printer-printer yang ada di usaha Kopma IR Unisma. Nah, jadi apabila ada kendala kerusakan printer ataupun apapun itu yang berkaitan dengan printer, divisi printer lah yang bertanggung jawab. Nah, divisi printer juga harus sering-sering mengecek printer, dari mengecek keadaan tinta, kertas, dan persediaan penjilidan agar proses pengeprintan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, divisi printer ini ada 2 transaksi penjualan. Yang pertama offline, yang kedua online. Nah, kalau yang offline ini ya seperti biasa, si customer ini melakukan printer langsung di tempat printer usaha Kopma IR Unisma. Sedangkan yang online, si customer ini tidak langsung mengeprint, tetapi memesan online terlebih dahulu ke divisi printer. Nah, prosesnya itu si customer menghubungi divisi printer, lalu mengisi format yang disediakan divisi printer. Nah, formatnya itu nama, jam pengambilan, dijilid atau enggak, terus file yang mau di print. Nah, itulah 2 transaksi yang ada di divisi printer. Kita sebagai penyedia jasa, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai SOP dari divisi retail. Yang pertama, list persediaan barang yang habis pada buku list. Yang kedua, rekap selama 1 minggu list barang yang akan dibeli. Yang ketiga, mengontrol persediaan minuman dan segera menghubungi supplier ketika sudah waktunya penambahan persediaan. Yang keempat, belanja dilakukan rutin selama awal bulan dan pertengahan bulan. Yang kelima, setelah melakukan belanja, barang direkap di komputer kios.
Yang keenam, display barang yang sudah dibeli ditata dengan rapi dan dibantu oleh karyawan. Dan yang terakhir, tempeli harga jual yang sudah ditetapkan dengan dibantu oleh karyawan. Nah, ketetapan harga jual yang pertama, minimal mengambil keuntungan 10% untuk produk snack dan 30% untuk produk ATK. Dan yang kedua, harga menyesuaikan pasar. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai SOP dari divisi retail. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divisi event merupakan salah satu divisi dari bidang usaha yang menjalankan sebagian usaha Kopma. Beberapa usaha yang dijalankan oleh divisi event antara lain adalah usaha catering, usaha buket, dan usaha konveksi. Adapun beberapa tugas yang dijalankan oleh divisi event antara lain, yang pertama, cari jaringan untuk bermitra, yang kedua, minta harga beli yang termurah, ketiga, jual dengan keuntungan minimal 10% dari harga beli, yang keempat, jaga hubungan baik dengan hak mitra, kelima, list seluruh nomor kontak mitra dan alamatnya. Adapun tugas yang dilakukan divisi event ketika akan mengikuti acara seperti acara wisuda, acara bazar, dan lain-lain. Tugas tersebut antara lain, pertama, membuat susunan kepanitiaan kecil, kedua, memberikan tugas ke setiap divisi ketika melakukan promosi sebelum event berlangsung H-7, keempat, menjual kebutuhan apapun pada saat event tersebut, kelima, menghitung keuntungan bersih setelah event selesai, keenam, mengambil 50% untuk makan-makan atau dibagikan kepada panitia, ketujuh, 50% dari keuntungan diberikan kepada Kopma. Itu tadi beberapa penjelasan dari divisi event dan tugas-tugas yang dilakukan oleh divisi event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari divisi pemasaran mau menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari divisi pemasaran. Fungsi dari divisi pemasaran yaitu mempromosikan produk-produk yang ada di Kopma Ilham Ramadan Unisma, bekerja sama dengan bidang HPG untuk mempromosikan produk-produk yang ada di Kopma Ilham Ramadan Unisma, membuat brosur atau pamflet untuk dipromosikan melalui sosial media, misalnya Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian membuat inovasi-inovasi promosi, misalnya dengan membuat diskon supaya menarik perhatian konsumen untuk berbelanja di Kopma Ilham Ramadan Unisma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diovan Mujizat. Di sini saya sebagai wakil kepala bidang HPG mau menjelaskan sedikit tentang HPG itu sendiri ya. Jadi bidang di Kopma ini, HPG ini berkepanjangan dari Humas, Publikasi, dan Gerakan. Nah, pertama kita ngomongin humasnya dulu ya. Jadi humas ini yaitu kita sebagai penyambung ya, penyambung perantara antara internal dan eksternalnya Kopma. Nah, seperti antara UKM di dalam kampus, atau kalau di eksternalnya antara Kopma kita dengan Kopma yang di luar universitas, maksudnya dengan Kopma di univ-univ lainnya. Nah, kemudian ada publikasi, yaitu kita di sini punya job desk untuk memegang penuh segala bentuk publikasi, segala bentuk media publikasi seperti sosial media dan juga berbagai dokumentasi lainnya. Nah, kemudian ada gerakan. Nah, gerakan ini tentunya seperti kata-katanya gerakan, yaitu kita sebagai pelopor pergerakan ketika ada aktivitas yang berhubungan dengan bermasyarakat dan bersosial. Contohnya mungkin seperti ketika ada bencana. Nah, di situ nanti kita adakan donasi seperti itu. Nah, mungkin atau ya berbagai aktivitas sosialis lainnya begitu kan. Nah, jadi mungkin seperti itu gambaran umumnya HPG. Nah,
Kemudian nanti ada teman-teman saya dari divisi lain yang menjelaskan lebih lanjut. Mungkin terima kasih. Saya Zidni Karima, perwakilan dari Divisi Internal Humas Public Relation dan Gerakan. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari divisi internal tersebut. Tugas dari divisi internal yaitu mengenai surat menyurat yang ada di dalam kegiatan Kopma. Yang pertama yaitu surat dan proposal pengajuan kegiatan ke rektorat. Proposal dan surat pengajuan ini yaitu untuk kepentingan Kopma, meliputi proposal lomba, delegasi, pengajuan inventaris, dan lain-lain, yang nantinya akan diserahkan ke staf administrasi kemahasiswaan di lantai 5 gedung pusat. Yang kedua yaitu revisi surat dan proposal pengajuan kegiatan ke rektorat. Nah, di sini tugas dari divisi internal yaitu menghadap kepala bagian kemahasiswaan jika terjadi revisi dalam surat ataupun proposal kegiatan tersebut dan melakukan konfirmasi kepada ketua umum dan kabid admum tentang revisi surat dan proposal. Yang ketiga yaitu tanda tangan surat dan proposal. Maksudnya adalah divisi internal ini bertugas untuk menghantarkan surat atau proposal pengajuan yang membutuhkan tanda tangan untuk kegiatan tersebut yang meliputi tanda tangan ketua pelaksana kegiatan, ketua umum, terus pembina Kopma, tanda tangan wakil rektor 2 jika diperlukan, dan kemudian melakukan proses pengajuan ke rektorat jika dibutuhkan. Yang terakhir yaitu yang keempat, permohonan audiensi dengan pihak rektorat. Nah, terkait dengan surat permohonan audiensi yang nantinya dikonfirmasi ke bagian kepala kemahasiswaan dan menyerahkan surat permohonan audiensi ini ke administrasi gedung pusat lantai 1, dan setelah itu melakukan konfirmasi ke ketua umum dan kabid HPG perihal surat permohonan audiensi tersebut sudah diserahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ayax Bernadi dari bidang HPG Divisi Eksternal. Di sini akan saya jelaskan tentang beberapa SOP standar operasional di divisi HPG, lebih tepatnya di eksternal, untuk mengirimkan surat internal ke Kopma Rekanan. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kita koreksi dulu suratnya. Apakah di surat tersebut sudah dikasih logo identitas Kopma kita atau belum? Kita lihat alamatnya, alamat tujuan surat itu di mana. Jangan sampai suratnya itu salah, teman-teman, salah dalam pengiriman. Langkah selanjutnya, kita menghubungi Kopma Rekanan yang ada di Malang dulu, Kopma tujuan kita. Apakah mereka bisa atau enggaknya itu kapan? Setelah kita menghubungi dan kita janjian ke Kopma Rekanan tersebut, kita akan melakukan pengiriman melalui humasnya Kopma Rekanan, kayak gitu. Setelah kita memberikan undangan kita, jangan lupa kita minta nomor pihak humasnya Kopma Rekanan tersebut, dikarenakan itu untuk kita melakukan follow up mengenai undangan yang kita berikan kepada mereka. Terus itu penyuratan internal ke pihak Kopma se-Indonesia, yaitu yang melalui sosial media. Langkahnya hampir mirip dengan langkah yang pertama tadi, pengiriman di Kopma Rekanan, yaitu kita lihat dulu, cek suratnya apakah sudah ada stempel, alamatnya kepada siapa, Kopma Indonesia yang mana. Setelah itu kita melakukan
komunikasi via Instagram, dan kita meminta nomor humas dari Kopma yang kita tuju. Setelah itu kita konfirmasi lebih lanjut dan melakukan follow up. Terus yang pengiriman dari Kopma internal, Kopma kita ke pihak dinas koperasi. Langkah-langkahnya adalah melihat kop surat apakah sudah benar dan tepat, melihat alamatnya juga, perseorangan ataupun bidang yang akan kita berikan ke dinasnya. Setelah kita mengirimkan suratnya, jangan lupa kita minta kontak person, siapa yang bertanggung jawab dari pengiriman surat tersebut. Dikarenakan untuk melakukan follow up, sekali lagi ya, untuk melakukan follow up dari acara yang kita berikan, dari surat yang kita berikan tadi yang berupa isi acara, dan kita harus menjelaskan ke pihak dinas tersebut bagaimana rangkaian acaranya. Dan terakhir mengenai alumni, SOP alumni. Yang pertama, isi dari SOP alumni itu kita harus menanyakan nama lengkap, alamat, angkatan, terus ini bidangnya. Kelima itu nomor teleponnya. Dan yang terakhir, pekerjaannya sekarang bagaimana. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menanyakan kontaknya. Kontak melalui Instagram maupun Facebook maupun WA juga bisa, boleh. Setelah itu, kita menanyakan hal-hal yang tadi yang kita bicarakan di awal tadi kepada alumni. Setelah itu kita melapor ke ketua kita, termasuk ketua umum sama ketua bidang, dalam pendanaan alumni tersebut. Selanjutnya kita mengkorelasikan data tersebut di grup alumni. Jadi di Kopma kita itu ada grup alumni, teman-teman. Misalkan teman-teman kalau udah lulus, ntar bakal didata kayak gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suranto dari Divisi Publikasi dan Desain, bidang Humas Publication Relationship dan Gerakan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas dari Divisi Publikasi dan Desain. Divisi ini sendiri bertanggung jawab untuk menyampaikan segala macam informasi baik kepada anggota, pengurus maupun rekanan melalui media sosial. Dan juga divisi ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan desain bagi organisasi. Tugas yang pertama dari divisi ini adalah mengelola media sosial Kopma IR seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang kedua, menyampaikan informasi dari luar yang masuk melalui media sosial ke organisasi agar informasi yang diterima dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, melayani permintaan desain banner, KTA dan lain yang dari organisasi. Hal ini dimaksudkan agar permintaan mengenai desain dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik. Yang keempat, mempublikasi kegiatan di media sosial. Hal ini bertujuan agar segala macam informasi atau kegiatan dari Kopma itu sendiri dapat disampaikan atau dilihat baik dari anggota, pengurus maupun rekanan Kopma yang mengikuti akun Kopma IR itu sendiri. Yang terakhir ialah membuat company profile. Nah, company profile sendiri ini sangat penting khususnya bagi anggota, karena dengan company profile maka anggota dapat mengetahui siapa saja pengurus Kopma IR itu sendiri. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PSDA, singkatan dari Pengembangan Sumber Daya Anggota. Di PSDA ini salah satu bidang yang ada di Kopma IR Unisma. Di PSDA ini juga bertugas tentang keanggotaan dan pemenangan lomba. Keanggotaan koperasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anggota biasa, anggota kader, dan anggota kehormatan. Anggota biasa merupakan mahasiswa Unisma yang mendaftarkan diri dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota koperasi. Selanjutnya ada anggota kader. Anggota kader merupakan mahasiswa Unisma yang mendaftarkan diri dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota koperasi sekaligus mengikuti serangkaian pendidikan yang ada di Kopma IR Unisma. Selanjutnya ada anggota kehormatan. Anggota kehormatan merupakan orang perseorangan yang berkontribusi positif, nyata, dan berkesinambungan untuk membangun Kopma IR Unisma. Di pendidikan koperasi ini ada 3, yaitu diklat dasar, diklat menengah, dan diklat lanjutan. Selanjutnya ada pemenangan lomba. Jadi teman-teman sekalian yang minat maupun yang mempunyai bakat di bidang perlombaan, ini nanti bisa menghubungi ke PSDA, yang mana nanti teman-teman akan didelegasikan untuk mengikuti lomba tersebut. Di PSDA ada 3 bagian, 3 divisi, yaitu 1 ada AM, yang kedua ada divisi IC, yang ketiga ada divisi MCA, yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lebih detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai divisi AM yang singkatan dari Administration Member, mengenai administrasi anggota dan keuangan bidang, yaitu bidang PSDA pastinya. Nah, di sini saya Norin Natalia dan Eva itu merupakan anggota di divisi AM ini. Nah, sekarang saya mewakili untuk menjelaskan mengenai divisi AM. Yang pertama, tugas kita mendata keluar masuknya anggota. Jadi anggota yang ingin mendaftar dan anggota yang keluar dari anggota itu kita yang mendata. Dan yang kedua ada rekap poin anggota, yaitu poin yang didapat itu dari hadirnya kita mengenai kegiatan seperti kegiatan KWU yang baru-baru ini kita laksanakan. Yang diklat itu ada poinnya sendiri. Saat rapat pun ada poinnya sendiri. Dan yang ketiga itu membuat buku saku dan KTA. Teman-teman tahu kan buku saku dan KTA itu kartu tanda anggota. Ya nanti anggota baru akan mendapatkan pasti. Lalu yang keempat, mengarsip bukti pengeluaran bidang, baik surat menyurat maupun keuangan bidang. Yang kelima, menerima uang pendaftaran. Jadi uang pendaftaran khususnya untuk bidang PSDA itu divisi AM yang memegang. Lalu yang keenam, mengontrol inventaris bidang PSDA secara berskala dan membuat inventaris bidang PSDA jika dibutuhkan. Jadi jika ada stempel untuk khusus bidang PSDA atau buku-buku PSDA itu kita yang bertanggung jawab untuk mengontrol inventaris tersebut. Lalu yang ketujuh ada menerbitkan proposal dan LPG broker PSDA. Yang kedelapan, pembentukan tim oprek. Lalu yang kesembilan, menjaga perpustakaan mini. Jadi kita punya perpustakaan mini kan di Sekret. Itu yang menjaga divisi AM. Jadi kan saya sering tuh mengajak teman-teman untuk baca, ayo baca di Sekret. Soalnya kita punya buku sendiri. Gitu. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Aktual kapital atau dapat disingkat dengan IC, yang mana memiliki tanggung jawab atas pendidikan anggotanya. Di IC ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Luiza Eka Pratama, yang mana pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh saya pribadi, Ainaya Putri Makfiro Bahri. Nah, di IC ini sendiri
memiliki 6 pokok tugas utama yang atas pendidikan anggotanya. Yang pertama, membuat media pembelajaran untuk anggota. Yang kedua, update pengetahuan perkoperasian, kewirausahaan, dan pengetahuan umum. Yang ketiga, menghandle jalannya program kerja yang menyangkut pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, membuat dan menetapkan standarisasi pendidikan bagi anggota. Yang kelima, melaksanakan program kerja yaitu pendidikan dan pelatihan bagi seluruh anggota. Dan yang keenam, dan ini yang terakhir, itu mencari referensi buku bacaan untuk anggota. Seperti itu. Nah, di IC sendiri ini mempunyai beberapa program kerja. Namun di sini saya akan menjelaskan garis besarnya saja. Di sini ada pendidikan dan pelatihan. Untuk pendidikannya, kami mempunyai 3 tahap pendidikan. Yang pertama, diklat dasar, atau kita sering sebutnya Diksarkop, diklat dasar koperasi. Yang kedua, Dikmen, yaitu diklat menengah. Yang ketiga, Dikjut, itu ada diklat lanjutan. Yang pertama, untuk Diksarkop atau diklat dasar itu untuk teman-teman calon anggota kader. Yang kedua, diklat menengah itu untuk anggota kader dan astaf yang mana akan menjadi calon pengurus. Dan untuk yang terakhir ini itu ada Dikjut, yaitu untuk teman-teman pengurus. Seperti itu. Di sini kami mempunyai 3 tahap pendidikan. Dan untuk program kerja yang selanjutnya ada pelatihan. Kami juga mempunyai pelatihan, yaitu kami mempunyai 2 pelatihan. Yang pertama ada pelatihan kewirausahaan dan pelatihan umum. Apa sih pelatihan umum? Nah, pelatihan umum ini kita bagi ada 2 lagi nih, pelatihan keuangan dan pelatihan keadministrasian. Seperti itu. Mungkin itu garis besar dari program kerja serta tugas pokok yang wajib dan tanggung jawab dari teman-teman IC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MCI, Member and Achievement. Perkenalkan, saya Septi Musdalifah, mewakili teman-teman dari Divisi MCI akan menjelaskan tugas pokok dari Divisi MCI. Jadi tugas pokok dari Divisi MCI itu terdiri dari 4 tugas pokok. Yang pertama adalah membentuk tim pendamping lomba. Yang kedua, mengetahui schedule lomba. Yang ketiga, merekomendasikan anggota untuk mengikuti kegiatan pendelegasian. Dan yang terakhir adalah menampung dan menyalurkan minat bakat anggota. Jadi, untuk tim pendamping lomba, kita ambil dari pengurus Kopma Ilham Ramadan Unisma sendiri untuk mengikuti atau mendampingi peserta atau anggota yang mengikuti lomba-lomba yang diadakan Kopma maupun lomba-lomba yang diikuti Kopma. Dan yang kedua adalah mengetahui schedule lomba. Jadi, kita juga harus mengetahui schedule lomba mulai dari kapan itu pendaftarannya, kapan finalisasi untuk pendaftaran, kapan pelaksanaan lombanya tersebut, dan kapan pengumuman dari lomba tersebut. Yang ketiga adalah merekomendasikan anggota untuk pendelegasian. Jadi di sini MCI bekerja sama dengan divisi IC, yaitu Intellectual Capital, untuk merekomendasikan siapa anggota yang bisa untuk mengikuti pendelegasian tersebut. Dan yang terakhir adalah penyaluran minat dan bakat anggota. Jadi diketahui sendiri minat bakat anggota untuk periode tahun ini ada 2, yaitu public speaking dan desain. Untuk itu teman-teman marilah ikuti
lomba-lomba yang udah di-share, udah dibagikan oleh pengurus Kopma. Mari diikuti, daftar melalui bidang PSDA. Kemudian jangan lupa juga ikuti dan ramaikan minat bakat yang sudah disediakan oleh kepengurusan PSDA periode tahun ini. Cukup sekian penjelasan dari divisi MCI. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.